Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Ibu harap kalian tetap menjaga kebersihan dan tetap memakai masker ketika keluar rumah. Dan jangan lupa memakai hand sanitizer. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jangan lupa anak-anak sekalian untuk mengisi absen di Google Form yang telah Ibu kirim di grup WhatsApp kalian. Dan batas waktu kita untuk mengabsen pada pagi hari ini dari pukul 8.30 sampai pukul 9 pagi. Nah, anak-anakku sekalian, pada kali ini kita bersama melakukan pembelajaran IPS secara daring dan akan membahas materi pada bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum itu, anak-anak sekalian harus tahu apa itu pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat dinamis. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat dinamis. Artinya, interaksi ini akan berlangsung seumur hidup karena interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya. Ya, ada 3 gambar yang tertera. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki dengan temannya sedang mengobrol dan saling bersalaman. Dan yang kedua, ada seorang guru menjelaskan di depan murid-muridnya. Yang ketiga, ada pertandingan futsal antara tim 1 dengan tim 2. Nah, pada gambar pertama itu, ini disebut sebagai interaksi individu dan individu. Dan yang kedua, ada gambar kedua ini disebut sebagai interaksi individu dan kelompok. Yang ketiga, ada interaksi kelompok dengan kelompok, di mana gambar tim 1 dan tim 2 melakukan pertandingan futsal. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya. Ya, Ibu akan bertanya kepada Ananda sekalian, ada yang tahu apa pengertian dari interaksi sosial? Saya, Bu. Oke, baik, kepada Nur Hidayah, silakan untuk menjelaskan pengertian yang kamu ketahui tentang interaksi sosial. Ya, Ibu persilakan. Dari yang Ibu jelaskan di awal bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang bersifat dinamis, di mana kita sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Betul sekali. Nah, interaksi sosial juga berarti hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Contohnya seperti apa? Ketika seorang guru bertanya dengan muridnya, itu disebut sebagai interaksi sosial karena aksi seorang guru bertanya dijawab dengan reaksi murid menjawab. Ya, kita ke slide selanjutnya tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu harus dilakukan oleh 2 orang. Contohnya, kamu dan teman kamu. Itu baru dikatakan sebagai interaksi sosial. Ya, seperti yang Ibu ajarkan di konsep awal kita, bahwa interaksi sosial dapat terjadi ketika adanya aksi dan reaksi. Ya, kita ke slide selanjutnya. Ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama adalah harus dilakukan oleh 2 orang. Contohnya seperti kamu dan teman kamu, itu baru dikatakan sebagai interaksi sosial.
karena terwujud dalam aksi dan reaksi. Jika kita sendirian, itu tidak termasuk dalam interaksi sosial. Jadi sudah paham ya adik-adik tentang ciri-ciri interaksi ini? Nah, yang kedua adalah memiliki simbol. Simbol seperti apa? Simbol adalah hal-hal yang dipahami oleh kita dan lawan bicara kita. Contohnya yaitu bahasa. Bahasa adalah simbol utama dalam interaksi sosial. Dengan bahasa yang sama, kita dapat mengerti apa yang orang lain bicarakan atau apa yang mereka katakan. Jadi, diingat ya adik-adik bahwa interaksi sosial hanya bisa dilakukan minimal 2 orang atau lebih. Kalau kita sendiri itu bukan termasuk dalam interaksi sosial. Nah, interaksi sosial juga memiliki simbol-simbol yang mudah dimengerti, memiliki dimensi waktu, dan bertujuan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk memahami apa itu syarat-syarat dari interaksi sosial. Kenapa ya ada syarat-syarat interaksi sosial? Karena tidak semua yang dilakukan dengan masyarakat itu disebut sebagai interaksi. Adapun syarat-syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Bagaimana cara kita dengan masyarakat berinteraksi. Nah, syarat ini dibagi menjadi 2. Ada primer dan ada sekunder. Primer adalah dilakukan secara tatap muka dan interaksi yang dilakukan secara tatap muka. Nah, yang kedua adalah sekunder, menggunakan media komunikasi, baik itu telepon genggam atau secara tidak langsung, namun membutuhkan bantuan dari media. Selanjutnya, kita ke faktor-faktor interaksi sosial. Nah, faktor interaksi sosial yang pertama adalah faktor imitasi atau suatu tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap maupun tingkah laku. Contohnya seperti gaya bicara, tingkah laku, pola pikir, atau model rambut, dan sebagainya. Nah, faktor yang kedua adalah faktor sugesti. Pemberian pengaruh berupa pandangan, sikap, maupun perilaku sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Selanjutnya kita ke faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Proses identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang tersebut. Nah, faktor yang keempat adalah faktor simpati. Bagaimana proses di mana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Nah, dalam proses simpati ini, seseorang turut merasakan apa yang dialami orang tersebut. Nah, faktor terakhir adalah faktor empati. Empati yaitu simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, apakah anak-anak masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Masih semangat, Bu. Oke, baik. Anak-anak, untuk melatih konsentrasi dan agar anak-anak tetap fokus, kita bermain terlebih dahulu ya. Kita akan bermain games terlebih dahulu. Nah, pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik dan disimak baik-baik ya. Ketika ada seekor jerapah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam kulkas? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya dengan membuka terlebih dahulu kulkas dan memasukkan jerapah ke dalam kulkas. Ya, betul sekali. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Ananda Putri untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah dengan mengeluarkan terlebih dahulu jerapah yang ada di kulkas, lalu memasukkan gajah. Ya, pintar sekali. Betul sekali, Nak Putri. Nah, jawaban yang benar, buka kulkas, keluarkan jerapahnya, lalu masukkan gajah dan tutup kembali kulkasnya. Nah, tes ini untuk menguji kemampuan anak-anak untuk berpikir menyeluruh atas tindakan yang sudah Anda ambil. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sudah siap? Siap, Bu. Nah, pertanyaan ketiga, ada Raja Hutan, The Lion King, menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir pada konferensi tersebut. Tapi, siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu jawabannya? Ya, sudah tidak ada yang tahu ya jawabannya. Baik, Ibu akan menjawab. Jawabannya adalah si gajah. Kenapa?
karena pertanyaan tadi bahwa gajah masih berada dalam kulkas, jadi ia tidak dapat mengikuti konferensi tersebut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika Anda menemui kegagalan pada 3 pertanyaan pertama, Anda masih punya satu kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda. Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak berpenghuni. Bagaimana cara Anda untuk melewati kali tersebut? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ya, jawabannya adalah kalian berenang saja karena buaya tersebut ikut dalam konferensi Raja King. Selanjutnya kita kembali ke materi kita, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini terbagi menjadi 2, ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada positif, mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Proses asosiatif ini terbagi menjadi beberapa. Ada kerjasama, bagaimana bentuk dari interaksi untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya ketika ada seorang calon presiden dan wakil presiden menentukan apa tujuan yang sama untuk negara yang akan ia pimpin. Nah, yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang menyelesaikan pertentangan tanpa menjatuhkan. Contohnya adalah arbitrase. Arbitrase adalah lebih kepada pihak ketiga atau netral dan tidak memihak lawan atau lainnya. Nah, yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini menerangkan bahwa proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi menurut Konjaraningrat mengartikan bahwa akulturasi adalah sebagai proses sosial yang timbul bila kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asli. Ya, selanjutnya kita ke proses disosiatif. Proses disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Adapun yang meliputi proses disosiatif yang pertama adalah persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial ketika ada 2 pihak atau lebih saling berlomba-lomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan. Ya, yang kedua adalah kontroversi. Nah, kontroversi merupakan proses sosial yang ditandai dengan ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Nah, yang ketiga adalah pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontroversi, artinya perselisihan ini sudah bersifat terbuka. Yang terakhir adalah konflik. Konflik secara umum sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Menurut Sarjono Soekanto, bahwa konflik adalah proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Ya, selanjutnya kita ke apa sih itu pengertian dari lembaga sosial? Ada yang tahu? Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah pihak yang mengatur rangkaian atau prosedur terkait dengan hubungan antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu ya anak-anak pengertian dari lembaga sosial. Ingat baik-baik. Kita ke slide selanjutnya. Ya, ada macam-macam lembaga. Nah, macam-macam lembaga ini terbagi menjadi 5. Ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga agama, dan yang terakhir adalah lembaga ekonomi. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga, diatur hubungan antara anggota-anggotanya, sehingga tiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang
Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang menjadi sarana belajar, berlatih, dan bersosialisasi dengan fungsi laten dan manifest. Lembaga pendidikan ini dibagi menjadi kategori pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya kita ke lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan tempat masyarakat melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Ya, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dilakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang perlu serta benar. Selanjutnya kita ke lembaga politik. Lembaga politik adalah kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Lembaga politik ini berkaitan dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. Baik, kita ke fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi lembaga sosial ini terbagi juga menjadi dua. Ada fungsi manifest atau nyata dan ada fungsi laten atau tersembunyi. Nah, fungsi manifest ini contohnya seperti keluarga dan ekonomi. Nah, sedangkan fungsi laten atau tersembunyi, ya, selanjutnya kita ke tahap-tahap lembaga sosial. Nah, tahap-tahap lembaga sosial ini terbagi menjadi 4 ya anak-anak. Ada usage atau cara, ada focus, ada kebiasaan, ada mores atau tata kelakuan, yang terakhir adalah custom atau adat istiadat. Oke, baik. Bagaimana materi kita pada pagi hari ini? Ibu harap materi ini dapat anak-anak pahami dan mudah diaplikasikan dalam masyarakat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker ketika keluar rumah dan tetap menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas merangkum materi pada bab 2 ini tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Dan minggu depan juga pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian dengan menggunakan aplikasi Quizzes secara online. Nah, Ibu harap kalian juga belajar baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dan giat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik.